Ciri-cirinya kalau nabi palsu, ajaran palsu, pasti dia akan meruntuhkan ajaran-ajaran agama. Gak usah sholat, gak usah bayar zakat, gak usah nikah lagi, zina aja misalkan. Yang penting suka sama suka misalkan. Itu pasti bukan ajaran Islam, pasti itu ajaran sesat. Sekarang yang lagi trending topik apa sih, urusan apa sekarang? Iran sama Iran. Iran itu mau ngebantu Palestina buat nyerang Israel. Nah, Israelnya serang balik kedua negara tersebut, Pak. Negara Iran bagus sih, Pak, cuman karena kurang persenjataannya aja. Izin bertanya, Pak, semisal ada seorang laki-laki itu menyukai sesama jenis gitu, Pak. Semisal kalau dibunuh itu boleh tidak, Pak? Rohim, yang menjadi patokan dalam urusan aliansi atau kerjasama, aliansi militer antara umat Islam dengan orang kafir, itu Rasulullah pernah mencontohkan. Rasulullah SAW pernah menolak bantuan dari orang musyrik, namun pada kesempatan lain nerima. Berarti tergantung situasi. Kadang-kadang kerjasama. Kalau kita melihat bahwa Syiah itu adalah golongan yang berbeda secara akidah dengan kita. Karena Syiah itu bukan Sunni, kalau kita Sunni. Kalau Syiah itu firqah. Mari kita perhatikan hadis dari Aisyah. Anna Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Badrin. Fasara ma'ahu rajulun min Bani Damrah. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Atu'minu billahi wa rasulih?" Qala, "La." Qala, "Farji." Fa inna la nasta'inu bi musyrik. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Badar dan bersama beliau seorang laki-laki dari Bani Damroh. Maka Nabi bertanya, "Apakah engkau beriman kepada Allah?" "Kamu Islam bukan?" Orang dari Bani Damroh ini mengatakan, "La, saya tidak." Dia masih kafir. Maka beliau bersabda, "Arji, pulang kamu." Artinya Rasulullah tidak mau barang dia. Fa inna lasta'inu bi musyrik. Sesungguhnya kami tidak meminta bantuan kepada orang musyrik. Ini hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan sikap kehati-hatian Rasulullah saat Islam belum kuat waktu itu. Nah, sekarang hadis tentang kisah perang Hunain. Rasulullah berada dalam perang Hunain. Rasulullah menerima bantuan dari orang kafir. A'arani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Hunain adru'an wa huwa yauma idzin musyrik. Safwan bin Umayyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminjamkan kepadaku beberapa baju besi pada hari Hunain, pada waktu perang. Padahal saat itu aku masih musyrik. Berarti Rasulullah pernah tuh aliansi. Di sini Rasulullah menerima bantuan perlengkapan perang dari orang kafir karena saat itu umat Islam dalam kondisi lebih kuat. Kalau kita lemah terus bekerja sama dengan orang kafir, nanti kita ditindas. Ya ini karena bukan masalah halal haram ya, ini masalah pertimbangan. Jadi politik itu bisa dihitung mana yang lebih menguntungkan. Tentu ini ahli politik yang ngerti. Nah makanya kaidah para ulama, Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa apabila kaum muslimin lemah maka tidak boleh minta bantuan orang musyrik. Namun jika mereka kuat serta bantuan itu membawa maslahat, maka boleh mengambil bantuan tersebut. Jadi kesimpulannya Rasulullah membolehkan aliansi dengan orang kafir selama tidak bergantung sepenuhnya ke mereka. Nanti dijajah, tidak membahayakan umat Islam. Yang ketiga, memberikan maslahat yang besar. Nah sekarang pertanyaan kedua tentang pandangan Islam terhadap homoseks ya, berhubungan sejenis laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Dalam surat Al-A'raf ayat 80 Allah berfirman, "Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin." Mengapa kalian mengerjakan perbuatan fahisyah yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini? Mereka yang melampiaskan syahwatnya kepada sesama jenis itu adalah orang-orang yang melakukan hal yang najis dan kotor dalam Islam. Jadi ada kisah begini, Khalid bin Walid melaporkan kepada Khalifah Abu Bakar waktu itu bahwa di pinggiran kota ada laki-laki yang menikahi laki-laki sejenis. Lalu Khalifah memanggil para sahabatnya yang lain. Musyawarah ini bagaimana nih? Nah, yang paling berpendapat keras adalah Ali radhiyallahu anhu, sahabat utama Rasul yang sekaligus menjadi pembantu utama dari Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan, "Tidaklah melakukan perbuatan ini hanya satu umat dan kalian telah mengetahui apa yang telah Allah lakukan kepada mereka.
Aku berpendapat agar dia dibakar dengan api. Suruh dibakar hidup-hidup. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengirim surat kepada Khalid bin Walid untuk bakarnya. Ya udah bakar aja deh karena. Jadi kita pakai undang-undang hukum pidana kan di Indonesia. Tentu kita harus melaporkan kepada pihak berwenang, nggak boleh melakukan tindakan semena-mena, menghakimi itu nggak boleh, nanti kita malah dihukum kitanya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, kalau ada pelaku homoseksual atau lesbianisme itu ditangkap terus dihukum, kalau memang terbukti dan ada saksi melakukannya, maka suruh naik di bangunan yang paling tinggi, lalu dilemparkan ke bawah, lalu sambil dirajam, dilempari batu sematinya. Jadi udah jatuh sih, dilempar pisan. Jatuh aja sebetulnya udah mati itu. Tapi ini sebagai hinaan dan sebagai memperkuat kematiannya gitu. Laki-laki dengan laki-laki itu kalau di zaman Nabi Lut, ya itu namanya melakukan perbuatan namanya liwat. Sementara hubungan sejenis sesama perempuan, lesbian itu disebutnya sihak. Makanya kata Rasulullah, inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumil lutin. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan, kata Rasulullah, yang menimpa umatku adalah perbuatan kaum Lut. Jadi begini, coba bayangkan, sekarang penduduk di Taiwan, di Jepang, di Eropa itu makin sedikit. Tahu nggak kamu jumlahnya? Di sana banyak kota-kota kosong. Bahkan di Jepang kota jadi belukar, coba. Nggak ada orangnya. Tahu nggak sebabnya? Perempuannya nggak mau nikah. Laki-laki takut nikah. Akhirnya kelahiran manusia nggak ada. Orang tua makin banyak. Akhirnya kekurangan tenaga kerja. Kan negara itu kan butuh anak-anak muda yang bekerja. Akhirnya dia buka lowongan kerjaan untuk orang-orang luar negeri. Atau dia membuat suatu kebijakan, sok yang punya anak yang dikasih hadiah. Sekarang nih, di sebagian negara Eropa, di Asia, Korea juga udah mulai. Korea, Jepang, Taiwan itu, Hong Kong itu, udah mulai begitu. Yang punya anak malah, ayo punya anak, punya anak. Makin banyak anak, makin banyak dapat insentif dari pemerintah, dari negara gitu. Kenapa? Karena mereka mindsetnya, pikirannya, pernikahan itu nggak perlu. Anak itu ngerepotin, nyusahin, nggak nguntungin, ngelawan yang kayak gitu. Padahal Islam sih, anak itu bukan beban. Tujuan Islam justru ketika kita nikah, kenapa kamu nikah? Adalah untuk melanjutkan keturunan. Lah, buat apa punya anak? Punya anak tujuannya adalah untuk menjalankan tugas kemanusiaan kita. Yaitu apa? Untuk beribadah. Kamu lahir untuk apa? Saya lahir untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak akan ciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Caranya gimana? Mengurus bumi ini. Untuk makan kita kan berburu zaman dulu. Sekarang kan bekerja. Untuk bekerja harus punya pendidikan dulu, belajar. Yang ahli kedokteran, ahli hukum, yang ahli bangunan. Terus yang ahli apa lagi, terus masing-masing. Jadi semua manusia hidup bekerja. Dan untuk apa? Untuk ibadah. Untuk sholat. Lalu nanti kan habis itu mati kita kan. Sesungguhnya kehidupan itu pasti akan menemui kematian. Sesungguhnya yang bernyawa itu pasti mati. Terus setelah kita mati, perjuangannya Gedon, perjuangannya guru selama ini, siapa yang menerusin? Kalau punya anak. Kalau guru nggak mau punya anak, berarti perjuangan kamu selesai. Terus gini, sekarang Gedon nih, mulai kenal sholat usia berapa Gedon? Misalkan usia 16 sholat. Sholat 5 waktu. 5 waktu kali 5, 25 menit. Sedangkan Allah kasih waktu kamu berapa dalam sehari tuh? 24 jam. Ini dipakai 25 menit aja nggak mau gitu, nggak mau sujud. Oke. Sekarang kamu melakukan itu terus 25 menit, itu sedikit amal sholat kamu tuh. Karena amalan kita sedikit, dosa kita banyak, Allah kasih jalan keluar. Apa? Watawasau bil haq, watawasau bisawab. Lalu punya anak yang soleh. Jadi ketika kamu sudah mati, udah nggak bisa beramal lagi, guru nggak bisa beramal lagi, dikirim amalan-amalan yang dilakukan oleh keturunan kamu tuh. Makanya manfaatkan waktu kita yang muda ini untuk terus belajar.
Kita tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.